Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Apa kau membutuhkanku untuk merobek mulutnya? Tanya Leiji. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu berkata, secara alami aku akan menemaninya bertarung 1 lawan 1. Lagi pula apa yang dia katakan benar. Meskipun aku tidak keberatan dengan wanita melindungiku, tetapi dalam hal ini aku masih harus menunjukkan sebagai seorang pria. Jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Segera aura Dewa Bintang 5 meledak dari tubuhnya. Namun kekuatan ini masih lemah di mata semua orang dan membuat orang-orang di sekitar yang menonton memiliki harapan untuk mengambil jantung api Xiaoyan. Apakah ini reinkarnasi dari Shizun? Hahaha, pada saat itu Shizun melihatku seolah-olah seperti melihat semua. Dan sekarang situasinya benar-benar terbalik. Menarik, karena ini masalahnya aku akan mengambil semua harta yang ada di tubuhmu dengan senyuman. Ucap pria misterius itu mencibir. Datanglah, aku ingin melihat kualifikasi apa yang kau miliki untuk melakukannya. Ucap Xiaoyan sudut mulutnya naik sedikit. Oh, apakah kamu benar-benar bisa melawanku? Ucap pria misterius itu. Apa yang kau takutkan? Ucap Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan tahu bahwa pria misterius ini sangat disengaja dengan berbicara secara skarsma. Faktanya tanda di antara alis Xiaoyan sudah cukup membuatnya tidak berani meremehkan Xiaoyan sama sekali. Dan jawaban Xiaoyan membuat ekspresinya berubah suram. Seolah-olah Xiaoyan telah melihat melalui pikirannya. Kalau begitu aku akan memulainya. Ucap pria misterius itu meraung ke arah Xiaoyan tanpa peringatan. Fluktuasi Daoki Agung berubah menjadi kabut hitam yang menutupi daerah sekitarnya, membentuk lingkaran besar dan menyusut untuk mengunci Xiaoyan ke dalamnya. Metode ini langsung membuat orang-orang yang menonton memiliki beberapa petunjuk. Ini, jadi pria misterius itu adalah Wutai. Dia adalah Wutai dari Istana Surgawi Manusia. Dia dikenal karena bakatnya yang luar biasa dalam hal kultivasi dan alkemis kemurnian. Energi hitam yang ia miliki sangat mengerikan. Dikatakan itu bisa menjadi senjata pembunuhan massal dan bahkan bisa memanggil ribuan roh jahat dari tubuhnya. Sungguh mengejutkan. Orang ini sebenarnya bersembunyi terlalu dalam. Pria yang memiliki jantung api itu benar-benar tidak beruntung bertemu dengannya. Aku khawatir kedua jantung apinya harus tinggal di sini hari ini. Ucap percakapan pribadi. Sial, dengan cara ini maka kita tidak punya kesempatan sama sekali. Jawab para mata serakah di sekitar. Sepertinya mereka sangat takut pada pria misterius yang ternyata bernama Wutai ini. Pada saat ini sosok Wutai melesat dan dalam prosesnya tombak hitam muncul di tangannya. Itu disertai dengan gas hitam yang membentuk bilah tajam pada ujung tombak. Pada saat yang sama Xiaoyan juga melambaikan penguasa Suan di tangannya, menyambut Wutai yang menjara. Lautan api dan lautan guntur meletus dari tubuhnya memenuhi langit, mengikis lingkaran energi hitam besar yang akan mengunci Xiaoyan ke dalamnya. Wutai juga dikejutkan oleh pemandangan menakjubkan ini. Dan sosok Xiaoyan yang terbungkus nyala api tersapu keluar membanting penguasa Suan ke arah Wutai. Dengan terkejut Wutai buru-buru melambaikan tombaknya sambil berteriak. Tebasan suci gas hitam, teriak Wutai. Tabrakan keduanya tidak berlangsung lama sebelum sosok Wutai terpental ke belakang. Ketika dia merasakan aura Xiaoyan lagi, sontak ekspresinya langsung berubah. Xiaoyan yang awalnya hanya memiliki aura Dewa Bintang 5 tiba-tiba naik menjadi Dewa Bintang 7. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Ucap terkejut Wutai. Xiaoyan tidak menjawab omong kosong ini. Sebagai gantinya dia terus menebas Wutai menggunakan penguasa Suan. Tidak mungkin. Dilihat dari auramu sebelumnya mustahil untuk menyembunyikan kekuatanmu di bawah hidungku. Ini pasti semacam teknik rahasia. Ucap Wutai tidak bisa mengerti mengapa kekuatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat. Tentu saja dia tidak akan tahu bahwa ini adalah peningkatan yang diberikan oleh api iblis. Wutai menggunakan tombaknya memblokir penguasa Suan Xiaoyan. Namun tabrakan ini sekali lagi berakhir dengan Wutai dipukul mundur ke belakang. Setelah menstabilkan tubuhnya, tangannya benar-benar gemetar. Ternyata tombakmu tidak sekeras mulutmu. Ucap Xiaoyan menyeret penguasa Suan dengan satu tangan. Menarik, meskipun aku tidak tahu metode rahasia apa yang kau gunakan, tetapi kekuatan ini pasti tidak asli. Percaya atau tidak bahwa pukulan tadi akan aku kembalikan 1000 kali lipat untukmu.
teriak Wutai. Setelah berbicara, Wutai berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang dari tempatnya. Mata Xiaoyan menyipit. Tubuhnya juga menghilang dari tempatnya dan detik berikutnya dua sosok muncul di tengah. Wutai melambaikan tombak di tangannya mencoba untuk mendapatkan keuntungan dalam hal kecepatan. Tetapi penguasa Suan yang tampaknya berat di tangan Xiaoyan tidak lebih lambat darinya. Wutai juga secara bertahap memahami bahwa Xiaoyan tidak dangkal seperti di permukaan. Dan seiring berjalannya waktu, aura di tubuh Xiaoyan tampaknya tidak melemah layaknya metode rahasia. Orang ini, bukankah dia hanya Dewa Bintang 5? Mengapa dia bisa bersaing melawan Dewa Bintang 7 Wutai? Bukankah hal semacam itu tidak mungkin? Ucap suara terkejut di sekitar yang menonton. Orang ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, celah seperti itu akan langsung dilenyapkan oleh Wutai sejak lama. Menilai dari momentum yang dia pancarkan saat ini, sepertinya dia tidak lebih lemah dari Wutai. Yang berarti dia mungkin juga Dewa Bintang 7. Ucap semua orang yang menonton. Mereka menoleh satu sama lain dengan keringat dingin di dahi mereka. Jika mereka dengan gegabah menyerang Xiaoyan, mungkin mereka sudah menjadi mayat saat ini. Meskipun begitu, Wutai juga bukan tunggul yang lemah. Reputasinya sudah terkenal di istana surga manusia. Dikatakan bahwa dia memiliki kartu truf yang sangat kuat yang bahkan bisa membunuh musuh dengan lompatan kekuatan. Ucap mereka menilai situasi. Mereka terus melihat pertempuran sengit di antara keduanya. Menurut imajinasi mereka, Wutai akan menghancurkan Xiaoyan tanpa ketegangan. Tetapi faktanya Xiaoyan tidak hanya bisa menyaingi Wutai. Dia bahkan lebih unggul dari waktu ke waktu. Dia memaksa Wutai ke dalam situasi menyedihkan. Pada saat ini tangan Wutai yang ia gunakan untuk memegang tombak benar-benar bergetar hebat. Kualitas tombakmu tidak bagus, tanganmu juga lemah. Ucap Xiaoyan tersenyum. Memang ada sesuatu, tapi jangan terlalu senang. Pertempuran baru saja dimulai. Ucap Wutai berkata dengan dingin. Benarkah? Tetapi menurutku pertempuran ini akan segera berakhir. Ucap Xiaoyan menengus dingin. Dia tidak ingin terus membuang waktunya bersama Wutai dan ingin menggunakan Yao Beng secara langsung untuk mengendalikan Wutai. Pada saat ini pupil mata Xiaoyan tiba-tiba berputar dan mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan, membuat seluruh lingkungan berubah menjadi siang hari. Setiap orang yang berada dalam cakupan Yao Beng akan kehilangan kendali atas tubuh dan jiwa mereka. Setelah melakukan ini, sosok Xiaoyan melesat ke arah Wutai dan penguasa Suan membanting tepat ke kepalanya. Namun sebelum mengenai Wutai, tiba-tiba saja ekspresi Xiaoyan berubah menjadi keterkejutan. Itu karena dalam keadaan ini Wutai sebenarnya mengangkat tangannya memblokir penguasa Suan Xiaoyan. Adegan ini membuat Xiaoyan sulit dipercaya. Wutai sebenarnya tidak sedang dikendalikan oleh Yao Beng-nya. Hal semacam ini baru pertama kali terjadi di antara semua musuh yang pernah dihadapi Xiaoyan. Bagaimana ini mungkin? Ucap terkejut Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan benar-benar tidak bisa merasakan vitalitas apapun di tubuh Wutai. Dengan kata lain, Xiaoyan sama sekali tidak bisa merasakan aura jiwa Wutai. Diperkirakan Bayan tidak terpengaruh karena alasan ini. Bayan hanya dapat berfungsi pada seseorang yang memiliki jiwa. Hal ini segera membuat Xiaoyan semakin bingung. Seseorang terdiri dari tubuh dan jiwa. Keduanya sangat diperlukan. Tubuh tanpa jiwa adalah mayat, dan jiwa tanpa tubuh tidak berbeda dengan hantu. Tanpa keduanya tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Pada saat ini Wutai tidak hanya tidak berada di bawah kendali Bayan, tetapi juga mengabaikan kekuatan jiwa tingkat domain Xiaoyan. Xiaoyan sangat bingung bagaimana dia bisa melakukannya. Apakah kamu terkejut? Jika kamu sudah puas, maka sekarang sudah menjadi giliranku. Tinju hantu melahap jiwa. Aktif. Ucap Wutai mengambil kesempatan ini untuk melesat ke arah Xiaoyan. Dalam prosesnya, tinju di tangannya berubah menjadi tengkorak hitam besar dan mulutnya terbuka ke arah Xiaoyan. 7 tinju pembunuh dewa. Aktif. Teriak Xiaoyan. Di hadapan tinju hantu melahap dewa ini, Xiaoyan tidak berniat mundur sama sekali. Sebaliknya dia juga maju menabrak tinju Wutai tanpa penyimpangan. Ini adalah konfrontasi nyata antara kedua tinju. Kebuntuan ini berlangsung cukup lama dan energi yang meletus saling menghancurkan satu sama lain. Ketika bentrokan ini mencapai batasnya, tiba-tiba saja memicu sebuah ledakan dahsyat. Sosok Xiaoyan dan sosok Wutai sama-sama terguncang ke belakang. Akibatnya energi yang kuat ini menyapu ke sekeliling secara liar, memaksa banyak orang yang menonton buru-buru melarikan diri sejauh ratusan kaki. Hanya Wutai yang tahu bahwa pukulan Xiaoyan barusan lebih kuat darinya. Ya, karena tidak ada cara untuk menangkapmu hidup-hidup, maka tidak masalah membawa jiwamu. Ucap Wutai berangsur-angsur menjadi suram. Kedua tangannya membentuk segel tangan lalu energi hitam menyembur liar darinya. Energi hitam ini menutupi setengah dari langit. Kemudian energi hitam membuat partikel dan memadat menjadi sosok manusia hitam transparan. Menggunakan jiwa seseorang dan menghapus semua kesadarannya untuk dijadikan roh jahat. Metode brutal semacam ini tidak berbeda dari hal awesome. Dan aku sangat membencinya. Ucap Xiaoyan dengan suara dingin. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir keluar dari tubuh Wutai. Seolah-olah tubuh Wutai sendiri menjadi wadah yang menyimpan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya.
Adegan ini juga mengejutkan banyak orang. Ini dia, metode mengerikan yang dimiliki istana surga manusia. Tidak peduli seberapa kuat orang yang memiliki jantung api itu diperkirakan akan sulit untuk melawan. Di seluruh kehampaan selatan ini tidak ada satupun eksistensi yang bisa lolos hidup-hidup setelah keterampilan ini diaktifkan. Ucap semua orang mengambil nafas dingin menyaksikan Wu-Tei akhirnya menunjukkan kartu truf terkuatnya. Di bawah tatapan fokus semua orang, sosok Xiaoyan melayang tinggi di langit, mengangkat satu kakinya dan berkata dengan suara dalam, "Telapak 7 dewa pembunuh aktif," teriak Xiaoyan. Segera setelah itu bayangan hitam tumbuh dari kaki Xiaoyan dan terus membesar dengan kecepatan tercepat. Pada akhirnya memadat menjadi kaki hitam raksasa dan menendang ratusan roh jahat yang menyerbu. Akan tetapi kaki hitam besar milik Xiaoyan langsung mandek di bawah ratusan roh jahat yang padat ini. Mereka secara membabi buta menggigit kaki hitam raksasa Xiaoyan dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Langkah kedua dewa pembunuh, langkah ketiga dewa pembunuh aktif. Teriak Xiaoyan tanpa ragu-ragu langsung menciptakan 2 kaki besar. 2 kaki besar yang memadat itu membombardir ratusan roh jahat dan berhasil memusnahkan mereka menjadi abu terbang. Jadi masih bisa sedikit bertahan. Baik, kalau begitu bagaimana dengan ini? Ucap Wu-Tei membuka tangannya dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya terus menyembur keluar, memadatkan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Jumlahnya meningkat dari ratusan menjadi puluhan ribu. Selain itu, kekuatan roh jahat ini juga lebih kuat dan lebih nyata dari sebelumnya. Jumlah mereka hanya dapat digambarkan menakutkan. Mereka menyerbu dan bahkan membungkus 2 kaki raksasa Xiaoyan sampai tertutupi dari permukaan. Setelah beberapa saat, 2 kaki raksasa Xiaoyan benar-benar terkikis kemudian runtuh. Hahaha, apakah kartu trufmu serentan ini? Ucap Wu-Tei tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, ribuan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya tersapu lagi ke arah Xiaoyan. Kartu truf Wu-Tei berbeda di luar harapan Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa langkah ketiganya tidak dapat sepenuhnya menghapus roh jahat. Metode surgawi ini diciptakan oleh Shizun. Saya benar-benar tidak menduga bahwa suatu hari nanti aku akan membunuhnya dengan teknik yang ia ciptakan sendiri. Sungguh konyol untuk mengatakannya. Ucap Wu-Tei sepertinya merasa bahwa hasilnya sudah diputuskan. Di sisi lain, wajah Xiaoyan masih tampak tenang, dan dia tidak terlihat panik sama sekali. Berpura-pura menjadi misterius ketika kematianmu sudah dekat. Ucap Wu-Tei mencibir. Puluhan ribu roh jahat segera menyerbu ke arah Xiaoyan seperti air pasang. Xiaoyan mundur selangkah dan membiarkan sesosok muncul tepat di depannya. Mata Wu-Tei membeku ketika dia melihat sosok yang tiba-tiba muncul ini. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi doki dari sosok di depan Xiaoyan, tetapi dia bisa merasakan rasa penindasan yang sangat kuat. Tepat ketika roh jahat yang tak terhitung jumlahnya sudah mendekat, tiba-tiba saja sosok itu maju selangkah, mengencangkan jari-jarinya dan guntur hitam memenuhi lengannya. Ketika dia melihat guntur hitam ini, Wu-Tei terkejut lagi. Dia pernah melihat guntur hitam ini di kompetisi sebelumnya, dan guntur hitam inilah yang membuatnya merasakan perasaan tidak nyaman. Di bawah tatapan Wu-Tei, sosok itu menabrak ribuan roh jahat dengan pukulan. Pukulan berat ini pecah bersama suara ledakan guntur yang menghancurkan bumi. Hanya satu pukulan sudah memicu ledakan dahsyat dan ribuan kilatan guntur menyetrum semua roh jahat. Roh yang padat ini tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dalam sekejap mereka dihancurkan menjadi abu terbang. Untuk sesaat mata Wu-Tei menyusut seukuran lubang jarum. Celaka, memang ada yang tidak beres. Ucap Wu-Tei tiba-tiba berbalik dan siap untuk melarikan diri dari sini. Bukankah menurutmu pertempuran baru saja dimulai? Jadi mengapa kau pergi begitu saja? Ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah berbicara, avatar leluhur iblis kuno melangkah maju mengejar ke arah Wu-Tei. Siap, aku melupakan satu hal bahwa Shizun adalah yang terbaik dalam hal avatar. Sosok ini seharusnya adalah avatarnya. Ucap Wu-Tei mengutuk dalam hatinya. Dia merasakan krisis hidup dan mati. Kecepatan avatar leluhur iblis kuno lebih cepat daripada Wu-Tei. Namun Xiaoyan tidak bertekad untuk membunuh Wu-Tei secara langsung. Itu karena dia ingin mempelajari keunikan Wu-Tei dari istana surgawi manusia. Mereka tampaknya terkait dengan Shizun. Dan Wu-Tei juga mengatakan bahwa istana surga manusia diciptakan oleh Shizun. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Jadi dia harus menangkap Wu-Tei untuk menyelidiki kebenarannya. Avatar iblis kuno menginjak kehampaan. Kekuatan fisik yang kuat secara langsung mendistorsi ruang. Saat berikutnya dia muncul tidak jauh dari Wu-Tei. Melihat avatar Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya, sontak keringat dingin muncul di dahi Wu-Tei. Pada saat krisis ini, sinar cahaya menyapu dari kejauhan, menabraknya ke arah leluhur iblis kuno. Xiaoyan tiba-tiba terkejut dan avatarnya langsung mengangkat tinjunya dan menghantam serangan diam-diam tersebut. Wu-Tei mengambil kesempatan ini untuk menjauhkan dirinya dari avatar leluhur iblis kuno. Pada saat yang sama terlihat 2 sosok muncul di depan Wu-Tei. Keduanya adalah satu pria dan satu wanita. Wu-Tei, mengapa kamu begitu menyedihkan? Ucap sosok yang baru saja muncul itu. Setelah melihat keduanya, kepanikan di wajah Wu-Tei berangsur-angsur menghilang. Zhou Qiu, Xiao Yu,
Orang ini adalah reinkarnasi dari Shizun. Kita harus bergabung, ucap Wutai. Reinkarnasi Shizun, ucap sosok yang bernama Zuokyu dan Chow Yu berkata serempak. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Segera mereka mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan dan sosok avatar leluhur iblis kuno. Munculnya dua sosok ini juga membuat Xiaoyan mengurutkan kening. Keduanya terlihat sama seperti orang biasa, tetapi matanya sama persis seperti Wutai, yaitu berwarna putih tanpa pupil. Terlebih lagi ketika Xiaoyan memancarkan kekuatan jiwanya, dia masih tidak bisa mengidentifikasi aura jiwa mereka. Hal ini membuat Xiaoyan memiliki pertanyaan di hatinya. Apakah mereka benar-benar tidak memiliki jiwa? Xiaoyan menjadi semakin ingin tahu tentang istana surga manusia. Tetapi pertempuran hari ini jelas tidak dapat dihindari. Untungnya hanya ada 3 orang dan mereka tidak mencapai titik di mana bisa mengancam Xiaoyan. Sekarang avatar Xiaoyan telah pulih 90% dari puncaknya. Selain itu Leiji juga mencapai tahap tengah Dewa Bintang 6. Apakah di tempatmu tidak mengajarkan cara sopan ketika datang ke tempat orang lain? Percaya atau tidak, gangguan semacam ini bisa membuat nyawa kalian menghilang secara bersamaan, ucap Xiaoyan memandang ketiganya. Zuokyu dan Chow Yu mengerutkan kening. Mereka memandang Xiaoyan dan tidak langsung menjawab. Dia fokus pada kening Xiaoyan sebelum terkejut menemukan tanda unik Shizun. Wutai, mengapa kamu tidak segera membawa berita ini kepada istana surga manusia tepat waktu? Bagaimana jika reinkarnasi Shizun berhasil melarikan diri? Ucap Zuokyu dengan dingin. Apakah kau mengajariku? Awalnya aku hampir membunuhnya dan mengambil tubuh jiwa serta 2 jantung apinya. Siapa yang menyangka bahwa perubahan besar tiba-tiba muncul? Aku melupakan satu poin bahwa Shizun sangat ahli dalam hal avatar, ucap Wutai sangat enggan. Jika kalian meremehkannya, aku khawatir bahkan kalian berdua tidak akan cocok untuknya. Jadi satu-satunya cara membunuhnya adalah kita bertiga harus bergandengan tangan, ucap Wutai lagi memandang keduanya dengan dingin. Seberapa yakin kamu? Tanya Chow Yu. 50%. Ucap Wutai tidak tahu kekuatan avatar Xiaoyan, jadi dia hanya bisa memberikan gambaran kasar. Kalau begitu mari kita mencobanya. Reinkarnasi Shizun, dengan identitas seperti itu jika dia ditangkap atau dibunuh maka Raja Roh pasti akan memenuhi semua persyaratan kita, ucap Zuokyu. Apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Tahukah kamu bahwa kamu sangat tidak sopan kepada lawanmu? Ucap Xiaoyan dari sisi jauh berteriak keras pada 3 orang yang terus mengobrol. Segera mereka bertiga menatap Xiaoyan serempak. Reinkarnasi Shizun, kamu berani muncul di sini. Kamu benar-benar mencari kematian, ucap Zuokyu mendengus dingin. Setelah berbicara, 3 aura Dewa Bintang 7 melonjak keluar dari tubuh mereka. Harus dikatakan bahwa tidak banyak faksi yang berani menantang keberadaan seperti Istana Surga Manusia. Jadi munculnya Xiaoyan telah membuat semua orang ingin tahu tentang hasil dari pertempuran ini. Apakah kalian ingin menggunakan jumlah untuk menggertak orang? Ucap Xiaoyan tersenyum. Apakah masih perlu berbicara keadilan di mana kekuatan dihormati? Jika kamu takut, kamu dapat pergi bersama kami dengan cara yang lebih baik. Tetapi jika kamu masih melawan, maka tidak masalah untuk menyeret mayatmu pergi bersama kami, ucap Zuokyu. Karena ini masalahnya, aku sarankan agar kalian tidak menyimpan kekuatan apapun, ucap Xiaoyan. Ayo bergerak, teriak Zuokyu memimpin menyerang. Wutai dan Chow Yu mengangguk serempak. Segera keduanya menyusul dari belakang. Avatar Xiaoyan mengambil langkah maju dan guntur hitam melonjak liar dari tubuhnya. Cakar iblis merobek dewa aktif, ucap Zuokyu menjadi yang pertama datang ke avatar Xiaoyan. Segera kelima jarinya menjadi cakar besar. Menghadapi serangan ini, avatar Xiaoyan hanya mengayunkan satu tinjunya tanpa gerakan ekstra. Pertukaran pukulan ini tidak bertahan lama sebelum dipisahkan oleh ledakan. Terlihat sosok Zuokyu terpental ke belakang dengan sangat menyedihkan. Pada saat yang sama, Wutai dan Chow Yu juga datang memberikan pukulan terkuatnya. Namun avatar Xiaoyan masih menunjukkan gerakan yang paling sederhana, yaitu mengayunkan tinju gandanya. Hasil dari keduanya tidak berbeda dari Zuokyu. Mereka dipukul mundur dengan suara retak pada tulang tangan mereka. Jelas bahwa keterampilan apapun akan sangat rentan di hadapan kekuatan absolut. Mereka bahkan dikalahkan tanpa konfrontasi. Setelah mereka bertiga dipukul mundur, mereka menoleh satu sama lain hanya untuk membuat isyarat. Saat berikutnya ketiganya berubah menjadi 3 pelangi panjang melarikan diri di kehampaan. Adegan ini sontak membuat Xiaoyan mengurutkan keningnya. Mereka kabur dengan sangat cepat dan Xiaoyan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tindakan mereka benar-benar di luar dugaan Xiaoyan. Jelas bahwa ketiganya sadar bahwa kekuatan avatar leluhur iblis kuno bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Pukulan tanpa perlawanan itu sudah menunjukkan bahwa jika mereka memaksakan diri, diperkirakan mereka hancur menjadi bubur. Oleh
karena itu mereka hanya bisa melarikan diri tanpa mempedulikan wajah mereka. Xiaoyan merasa menyesal tidak bisa menangkap setidaknya satu dari mereka, dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang istana surga manusia. Selain itu, setelah ketiganya melarikan diri, maka Xiaoyan memiliki ancaman yang lebih besar di masa depan. Pada saat ini Leji mendekati Xiaoyan lalu berkata, "Bagaimana dengan mereka berempat? Apakah kamu ingin aku membunuhnya?" tanya Leji. Mendengar ini, Xiaoyan menoleh ke arah Sumei, Li Songsan, Ping Tongfang, dan Panji. Mereka berempat terjebak ke dalam sangkar tali guntur yang dibuat Leji. Biarkan mereka pergi. Racun api telah jauh meresap ke dalam tulang dan jiwanya. Tidak ada penawar yang dapat menghapusnya. Bahkan jika aku tidak membunuhnya, mereka akan mati cepat atau lambat, ucap Xiaoyan. Leji mengangguk, kemudian tali guntur yang menjebak mereka menghilang. Keempatnya hanya bisa tersenyum pahit tak berdaya. Sumai awalnya berpikir bahwa jika mereka tidak bisa membunuh Xiaoyan, setidaknya orang kuat seperti Wu Tai bisa melakukannya. Namun kekuatan Xiaoyan jauh melebihi imajinasi Sumai. Sumai akhirnya mengerti mengapa Xiaoyan membutuhkan begitu banyak pil perbaikan tubuh fisik. Itu dilakukan untuk menyembuhkan tubuh leluhur iblis kuno yang telah disembunyikan ke dalam cincin ruang angkasa. Ding Yue, lepaskan Batra Tabur. Sudah waktunya menuju surga pembunuhan, ucap Xiaoyan mengabaikan keempat Sumai. Awalnya Xiaoyan sudah memberi mereka kesempatan untuk bisa menjalani hidup dengan aman. Tetapi mereka diam-diam melakukan penyergapan dengan niat buruk. Jadi mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri atas kecerobohannya. Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan untuk mereka. Jika hari ini Xiaoyan tidak memiliki avatar leluhur iblis kuno sebagai pendukungnya, dia pasti menjadi orang yang dikalahkan. Jika itu terjadi, akankah keempat Sumai dan yang lainnya menunjukkan belas kasihan padanya? Tentu saja itu sangat tidak mungkin. Pada saat ini Xiaoyan memimpin kelompoknya menaiki Batra Tabur, meninggalkan istana surgawi roh obat dan menghilang di kampaan. Di luar alam istana surgawi roh obat, sosok Jiangsu dan Wuzhen bersembunyi di sini. Setelah Xiaoyan keluar, mereka juga menaiki Batra dan langsung menuju surga pembunuhan. Setelah kelompok Xiaoyan pergi, sebuah Batra perlahan keluar dari persembunyian di samping kehampaan. Tiga sosok di Batra ini tidak lain adalah Zuo Qiu, Wu Tai, dan Chou Yu yang baru saja melarikan diri. Mereka tampaknya hanya berpura-pura melarikan diri dan mereka kembali ke istana surgawi roh obat untuk menyelidiki detail Xiaoyan. Siap, kau mengatakan bahwa tingkat keberhasilan mengalahkan avatar Season setidaknya 50%. Kita bahkan tidak mampu bertahan dengan satu pukulannya. Jika sebelumnya kita tidak segera melarikan diri, aku khawatir kita sudah menjadi abu terbang sekarang. Setelah bertukar pukulan dengannya, diperkirakan kekuatannya mencapai Dewa Bintang 8 atau bahkan lebih kuat, ucap Zuo Qiu mengutuk marah. Jika kita melapor ke istana surga manusia, bahkan jika kita memiliki kredit, kita tidak bisa mendapatkan jiwa kita kembali. Kita harus memikirkannya dengan baik. Begitu beritanya bocor, hantu kuat lainnya pasti akan berkerumun untuk membunuhnya. Pada saat itu kita tidak akan punya kesempatan lagi, ucap Wu Tai. Dengan kekuatan kami bertiga, apakah menurutmu ada peluang? Ucap Zuo Qiu. Bukankah Chou Yu punya kakak laki-laki? Kudengar kakakmu telah menembus Dewa Dou Bintang 8. Jika dia maju, dia pasti akan mengalahkannya, ucap Wu Tai mengalihkan pandangannya pada Chou Yu. Apakah kamu mengatakan Chou Ge yang gila dan kejam itu? Pada akhirnya dia mungkin membunuh kita demi mengambil pujian sendirian, ucap Zuo Qiu tidak berani. Mungkin saja jika itu kepada orang lain. Tapi bukankah Chou Yu ada di sini bersama kita? Pernahkah kamu melihat Chou Ge marah pada Chou Yu sekali? Selama ada Chou Yu, seharusnya kita bisa aman, ucap Wu Tai menatap Chou Yu. Arti kalimat ini juga bertanya pada Chou Yu. Jangan khawatir, saudaraku sangat mendengarkanku. Tidak masalah jika kita ingin memiliki satu orang lagi sebagai tambahan, ucap Chou Yu tersenyum. Wu Tai segera mengangguk setuju, sementara Zuo Qiu masih tidak yakin dengan ide ini. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang Chou Ge, apakah kamu yakin bahwa dia tidak membunuh kami? Ucap Zuo Qiu masih khawatir. Dia tidak akan berani karena Chou Yu, ucap Wu Tai. Zuo Qiu tiba-tiba tercengang. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini masih harus berjudi dengan hidup mereka. Wu Tai lalu berkata lagi, di istana surga manusia selalu ada kontrol ketat atas pembunuhan sesama sekte. Sama sekali tidak ada masalah besar dengan mengundang Chou Ge. Jadi kamu jangan khawatir. Apalagi sekarang hanya Chou Ge yang bisa melawannya, ucap Wu Tai terus membujuk. Pada akhirnya Zuo Qiu harus setuju. Lagi pula mereka ingin menebus jiwa mereka. Meskipun Zuo Qiu berhati-hati, tetapi di dalam hatinya dia seperti Wu Tai, yaitu sangat ingin menebus jiwanya sendiri. Aku bosan menjadi boneka. Tidakkah kamu ingin mengambil kembali kebebasanmu? Ucap Wu Tai memandang Zuo Qiu dengan serius. Tentu saja, tetapi reinkarnasi Shizun sangat sulit untuk ditangkap atau dibunuh.
ucap Zuokyu. Itulah kenapa kita perlu membawa Chao-ge. Pasti tidak ada masalah mengingat kekuatan Chao-ge, ucap Wute berkata dengan tegas. Chao-ye sepertinya merasakan hal yang sama dan dia secara alami sangat mengenali kekuatan kakaknya. Baik, pertama-tama kita berdua akan melakukan penyelidikan dulu ke dalam istana roh obat. Adapun Chao-yu, kamu bisa mengundang saudaramu tentang munculnya reinkarnasi Shizun, ucap Wute membuat pengaturan. Mereka mengangguk dan memasuki istana surgawi roh obat untuk menanyakan tentang Xiaoyan kepada Sume. Di sisi lain, Chao-yu memberitahu saudaranya yang memiliki kekuatan Dewa Dao Bintang 8 Chao-ge. Setelah menginterogasi Sume, mereka tidak mendapatkan petunjuk penting di mana kelompok Xiaoyan pergi. Tanpa basa-basi lagi, Wute dan yang lainnya meninggalkan istana surgawi roh obat, mengeluarkan peta Kehampan Selatan untuk menganalisis rute pelarian Xiaoyan. Lautan Kehampan Selatan sangat besar sehingga tidak mudah untuk menebaknya. Ada 12 alam di Kehampan Selatan ini dan ada 2 tempat keajaiban. Diperkirakan alam lainnya tidak terlalu penting, jadi mereka mungkin pergi ke tempat 2 keajaiban ini, ucap Wutai. Apa kamu lupa masih ada tempat lain? Ucap Zuokyu sedikit menyipitkan matanya. Wutai tiba-tiba melihat peta sebelum mengerutkan kening saat berkata, maksudmu surga pembunuhan? Tanya Wutai dan Zuokyu menganggukkan kepalanya. Mustahil, bahkan Chao-ge tidak akan berani pergi ke tempat seperti surga pembunuhan. Bukankah mereka akan bunuh diri ketika mereka pergi ke surga pembunuhan? Ucap Wutai. Apakah kamu pikir dengan temperamen Shizun dia akan takut pergi ke sana? Ucap Zuokyu berkata dengan dingin. Jika dia benar-benar pergi ke surga pembunuhan akan sangat sulit bagi kita untuk menangkapnya, ucap Wutai. Mari kita temukan ke tempat 2 keajaiban ini dulu. Tapi aku punya firasat bahwa mereka benar-benar pergi ke surga pembunuhan, ucap Zuokyu berkata dengan serius. Scene berganti. Pada saat ini di Bahtera Tabut, Xiaoyan duduk bersila di dalam ruangan. 5 tahun menuju surga pembunuhan tidak terlalu lama atau terlalu pendek. Xiaoyan memasuki pagoda emas menemui Zanlao untuk bertanya. Zan tua, apakah kamu tahu tentang istana surga manusia? Tanya Xiaoyan menjadi tertarik pada kekuatan istana surga manusia. Melihat Wute dan kedua lainnya, Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan istana surga manusia setara dengan aliansi abadi. Zanlao lalu berkata, Suseng menciptakan aliansi abadi dan Shizun menciptakan surga istana manusia. Tetapi mereka telah berpindah tangan dengan perubahan waktu. Jelas penampilanmu telah menjadi duri terbesar dalam 2 kekuatan ini, ucap Zanlao. Istana surga manusia diciptakan oleh Shizun. Jika demikian, seharusnya mereka menghormatiku dengan simbol Shizun yang aku miliki. Tetapi mengapa mereka justru ingin membunuhku? Tanya Xiaoyan. Aku mengatakan bahwa kekuatan ini telah berpindah tangan. Bagaimana master baru bisa membiarkan master lama bertahan? Sejauh yang aku tahu, Shizun kehilangan hak atas istana surga manusia ketika dia masih hidup. Yang artinya istana surga manusia sudah lama tidak dalam kendalinya, ucap Zanlao. Surga istana manusia yang diciptakan Shizun direbut oleh orang lain bahkan sebelum dia mati, ucap terkejut Xiaoyan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zanlao. Shizun dan Susang adalah karakter yang paling kuat. Kekuatan macam apa yang bisa merebut istana surga manusia dari tangan seorang Shizun? Tanya Xiaoyan. Aku tidak tahu detail spesifiknya, tetapi identitasmu sudah terungkap. Aku khawatir surga istana manusia tidak akan membiarkanmu hidup, ucap Zanlao tersenyum. Apakah sekarang aku memenuhi syarat untuk memasuki lantai 11? Tanya Xiaoyan berharap mendapatkan lebih banyak bantuan dari pagoda emas. Zanlao menggelengkan kepalanya lalu berkata, kamu hanya bisa memasuki lantai 10. Lantai ke-11 tidak lagi tersedia untukmu. Kamu dapat berasumsi bahwa pagoda ini hanya memiliki 10 lantai. Ucap Zanlao jawabannya mengejutkan Xiaoyan. Adapun alasannya kamu harus lebih kuat untuk mengetahuinya. Ucap Zanlao lagi sebelum Xiaoyan bertanya. Seberapa kuat itu? Tanya Xiaoyan. Zanlao berhenti sejenak lalu menatap Xiaoyan dengan serius. Dia berkata, jadilah penguasa pagoda ini. Ucap Zanlao. Bukankah aku penguasa pagoda emas ini? Ucap Xiaoyan. Ya, tapi itu tidak persis. Dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menjadi penguasa pagoda emas? Ucap Zanlao dan Xiaoyan tercengang. Baik, sepertinya aku harus menjadi lebih kuat untuk mengetahuinya sendiri pada satu waktu. Kalau begitu, aku akan pergi untuk menemukan volume keterampilan bertarung. Meningkatkan kekuatan adalah kuncinya. Ucap Xiaoyan tidak terus bertanya kepada Zanlao. Hanya dengan kekuatannya dia bisa mengungkapkan semuanya. Sama seperti identitas Zanlao. Zanlao tidak pernah menyebutkan dirinya terlalu banyak. Xiaoyan menyadari bahwa identitasnya tidak sederhana. Tentu saja bahkan sampai saat ini Xiaoyan belum sepenuhnya memahami identitas Zanlao.
Namun dia tahu bahwa semua ini adalah masalah waktu. Meluangkan waktu untuk membuat dirinya lebih kuat adalah kuncinya. Pada saat ini Xiaoyan datang ke lapisan kultivasi, mengulurkan tangannya untuk meraih sinar cahaya yang berisi keterampilan. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Apa yang Xiaoyan targetkan saat ini adalah mendapatkan sejumlah keterampilan bertarung tentang guntur. Kekuatan jiwanya menembus ke dalam gulungan di telapak tangannya, dan informasi keterampilan bertarung dituangkan ke dalam pikirannya. Dengan tingkat pemahaman Xiaoyan saat ini tidak butuh waktu lama untuk membuka matanya kembali. 1000 naga guntur ilusi. Teknik ini dapat memadatkan naga guntur untuk bertarung. Semakin padat tubuhnya, semakin kuat kekuatan tempurnya, gumam Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan pergi ke lantai 4 pagoda emas untuk memahami dan meningkatkan keterampilan bertarungnya agar dia memiliki kendali penuh. Setelah itu Xiaoyan melanjutkan ke lantai 5 di mana terdapat gerbang ujian pertempuran nyata. Di gerbang pertempuran nyata ini keterampilan naga guntur 1000 ilusi berhasil sepenuhnya dikuasai. Waktu berlalu. Singkatnya setelah 5 tahun berlalu, Batra Tabut akhirnya tiba ke tempat yang disebut surga pembunuhan. Xiaoyan membuka matanya di dunia nyata melihat gerbang surga yang sangat besar. Bagian atas gerbang surga ditulisnya dengan kata surga pembunuhan. Sedangkan di kedua sisi gerbang ada juga monumen batu yang tingginya lebih dari 100.000 meter. Xiaoyan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat nama teratas di monumen batu. Seperti yang dikatakan Lebe saat itu bahwa Xiaoyan melihat nama Valkyrie di atas. Tetapi hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah nama Valkyrie bukan lagi pemimpin surga pembunuhan. Peringkat pertama saat ini dimiliki oleh seseorang yang bernama Yuanku, dan nama Valkyrie berada di peringkat kedua. Xiaoyan memperhatikan tablet batu itu sejenak sebelum memasuki gerbang surga. Apa yang menarik perhatian Xiaoyan setelah memasuki surga pembunuhan adalah dunia yang sangat indah. Kecuali benua di depan mereka ada lautan tak berujung sejauh mata memandang. Pada titik terjauh seseorang dapat melihat benua naik dari lautan, dan hanya penghalang merah tak berujung yang dapat dilihat. Ding Yue menyingkirkan Batra Tabut, kemudian semua orang turun menuju benua di bawah. Kelompok Xiaoyan terus berjalan sampai mereka melihat kerumunan orang berkumpul. Di ujung kerumunan ada versi miniatur gerbang surgawi, dan ada 9 gerbang surgawi seperti itu. Xiaoyan membaca masing-masing tulisan di papan gantung saat dia berkata, gerbang pertama memiliki sumber daya spiritual. Gerbang kedua terdapat pohon spiritual. Gerbang ketiga terdapat sisa-sisa peninggalan dari eksistensi keabadian kaisar, ucap Xiaoyan. Singkatnya Xiaoyan terus membaca 9 gerbang surgawi dan setiap orang yang datang ke sini dapat memilih sendiri. Tepat ketika Xiaoyan masih berhenti, sebuah suara familiar terdengar di belakangnya. Aku tidak menyangka kamu benar-benar datang, ucap suara itu. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat sosok Lebe dan Valkyrie berjalan mendekat. Lebe masih memiliki senyuman di wajahnya. Tampaknya di dunia yang kacau ini tidak ada yang bisa mempengaruhi suasana hatinya. Karakter yang selalu optimis dan positif seperti ini dapat mempengaruhi suasana hati orang-orang di sekitarnya. Dan Xiaoyan juga tersenyum. Tentu saja untuk Valkyrie ekspresi wajahnya masih sedingin es. Lebe lalu berkata, dia dalam suasana hati yang buruk sekarang. Aku tidak berharap bahwa posisi teratas sudah ditempati oleh orang lain. Yang sangat disayangkan. Ucap Lebe hampir tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Sampai sebuah tamparan keras tiba-tiba menghantam kepala Lebe. Meskipun tamparan ini sangat keras, tetapi kepala Lebe seperti batu. Di bawah tamparan Valkyrie ini dia tidak goyang sama sekali. Lihat, dengan karakternya bagaimana mungkin ada pria yang bisa menyukai harimau betina seperti ini, ucap Lebe. Sebelum Lebe menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar angin kencang lagi. Dan Lebe buru-buru menundukkan kepalanya. Hei, aku bersembunyi, ucap Lebe berhasil menghindari tamparan Wu Tianyu dengan ekspresi gembira. Tetapi saat berikutnya sebuah lutut secara akurat menendang wajah Lebe. Tentu saja Lebe yang sekeras batu masih tetap tidak goyah. Dia menjauhkan telapak kaki Wu Tianyu dan menggosok hidungnya. Valkyrie mendengus dingin lalu mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar berencana untuk memasuki surga pembunuhan ini? Tanya Valkyrie. Mengapa tidak? Bukankah senior masih hidup setelah memasukinya? Ucap Xiaoyan. 9 gerbang surgawi yang kamu lihat sekarang adalah tahap pertama dari surga pembunuhan. Dan tahap pertama surga pembunuhan sudah memungkinkan 1000 orang yang memasukinya. Ucap Valkyrie.
Apakah ada batas kekuatan atau batas jumlah orang? Tanya Xiaoyan. Tidak ada. Namun sebagian besar Dewa Dao yang tertarik oleh surga pembunuhan tidak melebihi Dewa Dao bintang 8. Itu karena selain resiko yang terlibat sangat tinggi, juga tidak akan menghasilkan daya tarik yang cukup untuk membuat Dewa bintang 8 tergoda. Ucap Valkyrie menjelaskan. Dan tidak ada batasan jumlah orang. Siapapun dapat membawa kelompoknya sebanyak yang diinginkan. Ucap Lei Bei menjelaskan. Mendengar ini, Xiaoyan melihat kelompoknya di belakangnya. Untuk Zheng Hui dan Ding Yue, Xiaoyan tidak berniat membawa mereka masuk. Lagi pula tidak satupun dari keduanya yang cocok untuk kultivasi di surga pembunuhan. Namun untuk Lei Ji, Jiansu, dan Wu Zhen tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari mereka. Mereka secara alami memenuhi syarat untuk mengikuti Xiaoyan. Apa rencana kalian berdua? Apakah kalian ingin memasuki surga pembunuhan? Tanya Xiaoyan kepada Jiansu dan Wu Zhen. Jiansu menganggukkan kepalanya. Dia adalah orang gila dalam hal kultivasi. Semakin banyak adegan bahaya maka semakin bersemangatnya dia. Namun Wu Zhen merupakan orang yang hati-hati. Dia menakupkan tangannya ke Valkyrie saat berkata, menurut apa yang dikatakan senior, setelah seseorang berhasil selamat dari tahap pertama, dapatkah seseorang memilih untuk berhenti? Tanya Wu Zhen. Ya, tetapi godaan untuk surga pembunuhan di tahap kedua sangat sedikit orang yang memilih untuk berhenti. Ucap Valkyrie mengangguk. Wu Zhen merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak serakah untuk memikirkan tentang tahap kedua atau seterusnya. Bagaimanapun kehilangan hidupnya karena keserakahan sama sekali tidak sepadan. Kalau begitu mari kita pergi ke gerbang ketiga. Sisa-sisa dari keabadian kaisar seharusnya terdapat ciptaan yang istimewa. Ucap Xiaoyan. Aku akan pergi ke gerbang surga ke-6, di mana ada reruntuhan sekte pedang. Ucap Jiansu. Apakah kamu akan pergi sendiri? Tanya Xiaoyan. Aku selalu berjalan sendiri. Ini ilmu pedangku. Ucap Jiansu. Mendengar ini, Xiaoyan tidak akan menghalanginya. Jiansu telah memilih jalannya sendiri dan Xiaoyan tidak akan ikut campur. Xiaoyan memandang Wu Zhen yang ada di sampingnya. Setelah Wu Zhen tersenyum pahit, dia menakupkan tangannya saat berkata, aku lebih lemah, jadi aku ingin pergi bersama semua orang. Ucap Wu Zhen. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu mengalihkan pandangannya pada Ding Yue dan Zheng Hui. Ding Yue, jaga Zheng Hui dengan baik. Jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Ucap Xiaoyan mendesak. Bibir Zheng Hui meringkuk. Seolah-olah dia diperlakukan seperti anak kecil yang membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Apa rencana dari kedua senior? Tanya Xiaoyan memandang Lei Bei dan Valkyrie. Kami akan pergi dari sini. Setelah kamu keluar dari surga pembunuhan, kamu bisa menemukan kami. Tentu saja premisnya kamu harus keluar hidup-hidup. Pada saat itu kamu pasti mendapatkan banyak keberuntungan. Ucap Lei Bei menyerahkan selip batu giok kepada Xiaoyan. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada senior. Ucap Xiaoyan. Sejak Xiaoyan bertemu Lei Bei, dia tahu bahwa Lei Bei adalah orang yang lugas. Dia selalu membantu Xiaoyan tanpa syarat dan membuat Xiaoyan semakin menyukainya. Valkyrie lalu berkata, reruntuhan keabadian kaisar di gerbang ketiga memiliki jumlah orang terbesar di antara 9 gerbang surgawi. Secara alami tingkat bahayanya juga yang terbesar. Jadi jika kamu mencari sisi yang paling aman, aku pikir kamu bisa memilih gerbang lainnya yang tidak populer. Ucap Valkyrie menyarankan. Oh, kalau begitu bagaimana cara senior memilih? Tanya Xiaoyan. Kamu berbeda dariku. Ucap Valkyrie. Hahaha, memang saat ini kita memiliki celah yang besar. Jadi tidakkah aku harus belajar darimu? Jika kamu takut mati dan memilih yang teraman, bagaimana kamu bisa menjadi orang kuat? Ucap Xiaoyan membuat Valkyrie tercengang. Jawabanmu benar-benar mengesankan. Ya, tampaknya peringatanku terlalu berlebihan. Dan aku tidak berhak untuk menghentikan elang yang ingin terbang. Baiklah, pernahkah kamu melihat peringkat nama di tablet batu itu? Aku harap ketika aku datang ke sini lagi, aku melihat namamu di peringkat teratas. Ucap Valkyrie. Sejujurnya ketika dia melihat tekad Xiaoyan, dia teringat pada dirinya sendiri di masa lalu. Dia percaya bahwa Xiaoyan akan menciptakan dunia baru di surga pembunuhan ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya lalu berkata, apakah ini daftar teratas untuk surga pembunuhan? Awalnya aku tidak tertarik pada peringkat pertama. Tetapi karena senior berkata demikian, secara alami aku tidak akan mengecewakan harapan Anda. Ucap Xiaoyan mengucapkan kata-kata yang paling mendominasi. Untungnya kekuatan jiwa Xiaoyan mengisolasi komunikasi dari orang-orang di sekitar. Kalau tidak tahu berapa banyak mata melihat Xiaoyan seolah-olah sedang melihat orang bodoh besar. Baik, sudah hampir waktunya bagimu untuk masuk. Jika kamu berhasil keluar dari surga pembunuhan, kamu
Kamu dapat menemukan kami melalui slip batu giok. Tentu saja jika batu giok di tanganmu patah artinya kita tidak dalam baik-baik saja. Kita mungkin menghadapi bahaya besar, ucap Lei Bai. Xiaoyan melihat slip giok di tangannya lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya saat berkata, kedua senior harus menjaga diri baik-baik, ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Kecuali Leiji, semua orang juga melakukan hal yang sama. Bagaimanapun dalam hal senioritas, Leiji adalah senior yang sebenarnya di sini. Jadi dia tidak akan melakukan hal-hal seperti menangkupkan tangannya dengan hormat. Kamu juga harus menjaga dirimu baik-baik. Ciptakan badai besar pada surga pembunuhan ini. Buat orang-orang tua sialan itu menjadi tidak berdaya, ucap Valkyrie. Aku hampir melupakan satu hal. Aku punya rumah besar di sini. Dengan token ini kamu bisa menempatinya untuk beristirahat dengan nyaman, ucap Valkyrie lagi melemparkan token kepada Xiaoyan. Setelah menyelesaikan semuanya, Valkyrie dan Lei Bei meninggalkan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan membungkuk sedikit sampai dua sosok itu benar-benar menghilang. Dia mengalihkan pandangannya pada Ding Yue untuk menyerahkan token. Karena Ding Yue dan Zheng Hui tidak ikut masuk, maka alangkah baiknya jika mereka memiliki tempat untuk beristirahat. Kamu tahu bahwa tempat ini sangat berbahaya. Jadi jangan membuat masalah setidaknya sampai kami benar-benar keluar, ucap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Zheng Hui dan Ding Yue menganggukkan kepalanya. Setelah semua pengaturan ini, Jiansu membuat pilihannya sendiri dan pergi ke gerbang ke-6. Xiaoyan memimpin Leiji dan Jiansu untuk memasuki gerbang ketiga yang terdapat runtuhan keabadian. Seperti yang dikatakan Valkyrie bahwa gerbang ketiga memiliki jumlah orang terbanyak. Namun Xiaoyan tidak ragu sama sekali ketika memimpin semua orang. Setelah membawa semua orang untuk mengumpulkan kartu roh putih, mereka memasuki melalui ruang spasial di gerbang ketiga. Setelah beberapa saat linglung, mereka perlahan membuka matanya melihat pemandangan di sekitarnya. Ini adalah hutan luas yang dipenuhi kabut. Apa yang menarik perhatian mereka adalah pohon raksasa yang menjulang tinggi di langit. Seluruh langit diselimuti kabut merah, sehingga sulit untuk melihat pemandangan di sekitarnya. Selain itu, kabut merah ini sangat beracun dan korosif. Jarak pandang di hutan ini sangat terbatas dan bahkan membatasi kekuatan jiwa, sehingga Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya memahami situasi di sini. Xiaoyan memimpin Leiji dan Wu Zhen berjalan di hutan. Namun itu tidak berselang lama sebelum Xiaoyan merasa ada yang tidak beres. Cepat sembunyikan auramu, ucap Xiaoyan buru-buru memperingatkan. Tetapi peringatan Xiaoyan masih agak terlambat dan dia merasakan kehadiran seseorang ke arahnya. Ada 3 orang yang bergegas ke arah kita. Bersiaplah untuk pertempuran, ucap Xiaoyan dengan suara pelan. Leiji masih tanpa ekspresi, sedangkan Wu Zhen sudah mulai gugup. Sementara mereka bersembunyi, tiba-tiba saja sebuah suara terdengar di balik kabut. Serahkan kartu roh untuk nyawamu, ucap suara itu. Xiaoyan menyipitkan matanya lalu berkata di dalam hatinya, mengapa mereka mengincar kartu roh? Mungkinkah kartu roh ini berharga? Ucap dalam hati Xiaoyan masih tidak mengetahuinya. Dia tidak menerima aturan apapun ketika memasuki tempat ini. Xiaoyan melihat kartu roh putih di tangannya yang tampak tidak ada yang istimewa. Dia membawa kartu roh. Cepat tangkap dan jangan biarkan mereka lolos, teriak suara itu. Ekspresi Xiaoyan tenggelam. Dengan ketidakpastian ini, dia hanya bisa memimpin Leiji dan Wu Zhen memasuki kabut untuk pertempuran. Pada saat yang sama, Leiji juga membuat langkah besar melewati Xiaoyan dari samping. Xiaoyan tersenyum pahit. Meskipun Leiji wanita cantik, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan kengeriannya. Setelah suara ledakan petir berturut-turut, ada suara jeritan nyaring di hutan. Tanpa kecuali ketiga sosok itu sudah diikat oleh Leiji dengan tali guntur. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengambil 3 kartu roh dari tangan mereka. Melihat kartu roh ini, Xiaoyan mengeluarkan miliknya sendiri dan menentukan perbedaannya. 3 kartu roh milik mereka berwarna hijau, sedangkan kartu roh milik Xiaoyan berwarna putih. Kamu hanya perlu menceritakan kepadaku apa saja yang kamu ketahui. Jika kamu berani mengatakan kebohongan, maka aku tidak segan untuk melacak jiwamu secara paksa, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin kepada ketiga orang itu yang terjebak oleh tali guntur. Tuan, aku akan mengatakannya, ucap ketiganya segera memohon belas kasihan. Untuk surga pembunuhan tahap pertama, seseorang membutuhkan kartu roh ungu dan kunci roh agar bertahan hidup, ucap salah satu dari mereka berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana cara mendapatkan kartu roh ungu? Tanya Xiaoyan. Mereka bertiga tersenyum pahit. Awalnya mereka juga tidak mengetahui informasi apapun ketika mereka pertama kali datang ke sini. Setelah beberapa penjelajahan, mereka secara bertahap memahami aturannya. Berdasarkan ini saja, tingkat bahaya surga pembunuhan sudah mulai terungkap. Tanpa pengenalan aturan, maka banyak orang dalam keadaan linglung.
Mereka bahkan tidak tahu harus kemana dan apa yang harus dilakukan. Sampai pada akhirnya banyak orang mati karena tidak tahu. Pada saat ini salah satu dari ketiganya menjelaskan kepada Xiaoyan. 10 token roh putih dapat digabungkan menjadi 1 token roh hijau. 50 token hijau dapat digabungkan menjadi 1 token biru. Dan 100 token biru dapat digabungkan menjadi 1 token ungu. Ucap orang itu. Bagaimana dengan kunci roh itu? Tanya Xiaoyan. Ada 1000 kunci roh yang tersebar di berbagai tempat. Untuk spesifikasinya kami masih tidak tahu. Aku mendengar bahwa jika seseorang membunuh binatang iblis, maka seseorang bisa memperoleh kunci roh darinya. Tentu saja setelah berhasil mendapatkan kunci roh ini bukan berarti nasib seseorang akan aman. Itu karena siapapun bisa merampoknya dari tangan orang lain demi mendapatkan kunci roh. Ucap orang itu. Itu artinya kunci roh ini akan menjadi barang panas dan barang acap. Jika demikian, maka situasi pertempuran mungkin akan lebih intens dari yang dibayangkan. Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Jika para tuan tidak keberatan, kita bisa bekerja sama. Kita tahu tempat di mana ada banyak iblis. Dan kekuatan para tuan seharusnya tidak menjadi masalah membunuh para iblis. Apalagi kondisi medan di sana tidak diketahui oleh orang lain. Jadi tuan bisa mengandalkan kami sebagai pemandu. Namun sebelum itu, bisakah tuan mengembalikan kartu roh asli kita? Ucap salah satu dari mereka berkata dengan senyum asam. Kekuatan apa yang dimiliki iblis ini? Tanya Xiaoyan. Aku tidak tahu kekuatan spesifiknya. Tapi aku sudah mencobanya sebelumnya. Setidaknya itu sebanding dengan Dewa Bintang 6. Ucap orang itu. Berapa banyak kartu roh yang bisa didapatkan setelah membunuh Dewa Bintang 6? Tanya Xiaoyan. Kami juga tidak tahu tentang ini. Tapi begitu roh iblis diaktifkan pasti akan menarik banyak orang untuk datang. Pada saat itu tuan pasti mengerti bahwa tempat seperti ini hanya bisa membunuh untuk bertahan dari perampokan. Ucap salah satu dari mereka. Xiaoyan menyimpan kartu roh mereka dan berkata dengan dingin. Setelah menemukan iblis itu, aku akan mengembalikan kartu roh ini kepadamu. Tetapi jika kamu berani bermain trik, maka jangan salahkan aku karena kejam. Ucap Xiaoyan. Tidak berani tuan, aku tidak berani berbohong kepada Anda. Ucap mereka bertiga. Xiaoyan melambaikan tangannya memberi isyarat kepada Leiji. Leiji mengerti dan melepaskan tali guntur yang mengikat mereka. Tuan, aku adalah Zheng Qing, seorang kapten dari pasukan Jiwei. Ucap salah satu dari ketiganya yang bernama Zheng Qing. Seberapa jauh dari tempat yang kamu katakan? Ucap Xiaoyan langsung ke intinya. Ada di lembah dan itu tidak jauh di depan. Jawab Zheng Qing. Apakah kamu yakin tidak ada orang pertama yang sudah membunuh iblis ini? Tanya Xiaoyan. Kontraksi energi pembunuh semakin dekat. Sebagian besar orang sudah bergerak di kedalaman. Hampir tidak ada orang di sini dan lembah ini tersembunyi. Meskipun aku tidak berani menjamin, tetapi kecil kemungkinan bahwa orang akan mengetahuinya. Ucap Zheng Qing. Baik, ini belum terlambat. Ayo pergi. Ucap Xiaoyan segera mengangguk. Zheng Qing tidak berbicara omong kosong ketika membawa kelompok Xiaoyan menuju lembah. Ceritakan tentang situasi umum di lembah. Ucap Xiaoyan sambil berjalan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Zheng Qing membawa kelompok Xiaoyan menuju lembah. Ceritakan tentang situasi umum di lembah. Ucap Xiaoyan sambil berjalan. Ada satu kera iblis tingkat menengah dan 100 tikus iblis tingkat rendah. Kera iblis ini tidak hanya ganas dalam hal pertahanannya. Dia juga dapat mengendalikan 100 tikus iblis ini sehingga menjadi lebih sulit untuk membunuhnya. Ketika mereka menerkam bersama, kekuatan mereka terbukti dengan sendirinya. Adapun kelemahannya kami tidak tahu untuk saat ini. Lagi pula dengan kekuatan kami benar-benar tidak berani melawan iblis-iblis ini secara langsung. Ucap Zheng Qing. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dari nada suara Zheng Qing sepertinya dia tidak menipu. Setelah beberapa saat kemudian, mereka akhirnya melihat sebuah lembah kecil di ujung. Saat langkah kaki Zheng Qing melambat, artinya tujuan mereka telah tiba. Kera iblis ada di lembah ini, dan lembah di depan mereka sangat sempit. Jika seseorang ingin memasuki lembah, maka seseorang harus melewati gua kerikil. Hati-hati, mari kita menyelinap secara diam-diam. Ucap Zheng Qing. Semua orang mengangguk lalu memasuki lembah dari gua sempit. Saat memasuki lembah, mata Xiaoyan berkilat cerah. Itu karena dia melihat bahwa di tengah lembah ada pohon bersinar terang. Dan ada buah spiritual di atas pohon ini. Ini sebenarnya buah spiritual sumber energi. Dan jumlahnya ada 8.
Kita benar-benar beruntung bertemu buah spiritual sumber energi di sini, ucap Zengking berbisik. Apakah kamu tahu keistimewaan yang dimiliki buah ini? Tanya Xiaoyan. Seperti namanya, menelan buah spiritual sumber energi bisa meningkatkan Daoqi di dalam tubuh seseorang. Itu juga dapat meningkatkan latar belakang Daoqi di meridiannya, ucap Zengking dengan penuh semangat. Namun ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat sosok kera iblis duduk bersila di samping pohon. Kera iblis itu mengenakan armor lapisan perak tebal dan memancarkan fluktuasi energi yang cukup kuat. Mata Zengking dan kedua temannya menunjukkan ekspresi ketakutan. Itu karena mereka pernah bertemu dengan kera iblis yang sangat kuat ini. Apakah kamu belum pernah masuk sebelumnya? Tanya Xiaoyan ketika melihat ekspresi di wajah Zengking. Kami hanya kebetulan melihatnya. Saat itu lembah terbuka dan ada tim yang menerobos. Tetapi mereka berakhir secara tragis. Aku hanya tahu sebagian informasi dan aku tidak tahu bahwa ada buah sumber energi, ucap Zengking. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada Lei Ji lalu berkata, aku akan menyerahkan tikus iblis itu padamu. Adapun kera iblis ini serahkan saja padaku, ucap Xiaoyan. Lei Ji mengangguk sedikit. Setelah berbicara, keduanya menyapu secara bersamaan. Aura guntur yang kuat melonjak keluar dari tubuh keduanya, menghilangkan kesunyian di lembah yang awalnya tenang ini. Xiaoyan tidak mengatur Wu Zhen, tetapi Wu Zhen tahu bahwa meskipun Xiaoyan tidak menyuruhnya, dia harus bertindak. Kekuatan guntur Lei Ji menyebar dan segera menyebabkan sekelompok besar tikus api mengeluarkan teriakan melengking. Tinju Wu Zhen membesar dan dia melesat memberikan pukulannya yang seperti gunung. Adapun ketiga Zengking, mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan begitu ceroboh untuk menyerang. Jadi mereka tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam pertempuran. Tentu saja yang paling intens adalah pertarungan duel sengit antara Xiaoyan melawan kera iblis. Kera iblis mengeluarkan raungan yang sangat keras. Dia menepuk dadanya lalu menerkam ke arah Xiaoyan. Nyala api guntur melapisi tinju Xiaoyan dan sosoknya juga menjarah secara langsung. Aksi Xiaoyan menggunakan tinjunya melawan kera iblis membuat Zengking tercengang. Bukankah cara ini akan menendang pelat besi? Tampaknya kera iblis juga berpikir demikian. Dia menghantam Xiaoyan dengan tinjunya yang sangat besar. Nyala api guntur di tangan Xiaoyan bukanlah lelucon. Kedua tinju yang ukurannya tidak proporsional itu saling bertemu satu sama lain. Menurut pendapat Zengking, setidaknya Xiaoyan benar-benar melakukan kesalahan fatal. Metode ini sama sekali tidak disarankan. Tetapi pada saat berikutnya, pemandangan di depannya benar-benar menolak gagasan itu. Suara retak mulai terdengar pada armor besi tebal yang membungkus lengan kera iblis. Dengan dentuman keras itu, kera iblis yang sangat besar terhuyung-huyung mundur ke belakang. Meskipun kera iblis kuat, tetapi dia masih tidak cukup untuk menahan tinju Xiaoyan. Tanpa memberinya kesempatan apapun, sosok Xiaoyan datang lagi meninju kepalanya. Adapun Zengking, dia benar-benar dibuat tidak percaya oleh pemandangan yang dia lihat. Xiaoyan menjatuhkan kera iblis hanya dengan satu pukulan. Dia tidak tahu kekuatan fisik semacam apa yang dimiliki Xiaoyan untuk bisa melakukan itu. Pada saat ini di hutan yang gelap ada beberapa sosok yang siap untuk pergi. Tetapi ketika mereka mendengar ada raungan, langkah kaki mereka tiba-tiba berhenti. Sepertinya masih ada binatang iblis lagi. Cepat ikuti aku. Kita tidak boleh melewatkan hal semacam ini, ucap seorang kapten dari kelompok itu. Dia memimpin orang-orangnya bergegas ke arah lembah. Pada saat ini armor yang dikenakan kera iblis benar-benar runtuh memperlihatkan banyak bekas luka di tubuhnya. Xiaoyan sekali lagi melemparkan pukulan terakhir ke kepalanya dan kera iblis itu jatuh tersungkur ke bawah. Ketika Xiaoyan hendak memberinya pukulan fatal, dia melihat bahwa kera iblis ini meledak, membentuk gelombang kejut yang menyebar. Tuan, kita harus segera pergi dari sini. Setelah membunuh binatang iblis akan ada kabut jiwa yang menyebar ke langit. Siapapun yang melihatnya diperkirakan mereka akan datang menemukan lokasi kita, ucap Zengking buru-buru memperingati. Hanya pada saat ini Xiaoyan mengerti bahwa kera iblis bukanlah makhluk hidup. Dia hanya makhluk spiritual yang diciptakan oleh surga pembunuhan. Dengan kata lain, ini hanya ujian yang diberikan surga pembunuhan. Dan pada kenyataannya hal ini bisa memicu pertempuran. Karena munculnya kabut jiwa ini, secara alami orang-orang kuat akan datang untuk merampok kartu roh. Pada saat ini setelah kera iblis meledak, apa yang muncul di depan Xiaoyan adalah 20 kartu roh putih dan 3 kartu roh hijau. Xiaoyan juga terkejut dengan pandang ini. Dia segera mengumpulkan mereka sebelum menyimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Adapun Lei Ji dan Wu Zhen, keduanya masih berurusan dengan tikus iblis. Tetapi tidak semua tikus iblis memiliki kartu roh ketika mereka meledak. Sebagian dari mereka kosong setelah kematiannya. Lei Ji telah mengumpulkan lebih dari selusin kartu roh, sedangkan Wu Zhen hanya mengumpulkan 5. Di sisi lain, Zengking bersama 2 bawahannya juga mendapatkan 5.
Xiaoyan tidak ingin membuang waktunya di sini dan datang mendekati pohon spiritual. Dia melihat 8 buah roh sumber energi yang bersinar dengan lingkaran cahaya. Mata Xiaoyan mengungkapkan sentuhan kecemerlangan. Segera dia mengulurkan tangannya untuk memetik 8 buah sumber energi. Tetapi pada saat ini Xiaoyan mengurutkan kening dan mengalihkan pandangannya dengan tajam. Tiba-tiba saja terdengar suara dentuman keras dan gua sebelumnya langsung terbelah. Setelah asap dan debu berangsur-angsur menghilang, terlihat 5 sosok muncul di lembah. Mereka dipimpin oleh seorang pria bertubuh kekar. Xiaoyan melambaikan tangannya menyimpan 8 buah spiritual sumber energi. Menarik, aku tidak menyangka ada tempat tersembunyi yang menyimpan banyak harta. Dan bahkan terdapat buah spiritual energi. Karena aku telah melihatnya, akan lebih baik teman ini untuk menyerahkan semua yang diperoleh. Bagaimanapun tidak ada hal yang lebih berharga daripada nyawamu sendiri. Selama teman ini setuju, aku Jujue dari alam Dongseng akan memperlakukanmu dengan baik, ucap pria yang bernama Jujue itu. Alam Dongseng Jie, ucap Zengking menarik nafas dalam ketika dia mendengar nama itu. Tuan, aku mendengar bahwa kekuatan orang ini telah menembus ke tahap tengah dewa bintang 6. Dia memiliki 8 juta dauki sebagai latar belakangnya. Meskipun di dalam surga pembunuhan ini orang-orang kuat seperti awan, tetapi mereka terbagi menjadi beberapa wilayah. Kebanyakan dari mereka sudah bergerak ke pusat. Di pinggiran ini dewa bintang 6 tahap menengah pada dasarnya menjadi tak terkalahkan. Oleh karena itu dia berani begitu mendominasi, ucap Zengking buru-buru memberitahu Xiaoyan. Jujue mengurutkan kening melihat Xiaoyan masih tidak menunjukkan tanda-tanda mengeluarkan semua hartanya. Oh, sepertinya kekerasan sangat diperlukan jika ingin membuat seseorang patuh. Baiklah, karena ini masalahnya tidak perlu lagi yang namanya omong kosong, ucap Jujue berjalan lurus ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Leiji dan Wuzhen di kejauhan akhirnya menyelesaikan semua tikus iblis yang tersisa. Mereka mengumpulkan semua kartu roh sebelum berbalik dan kembali ke tempat Xiaoyan. Munculnya Leiji membuat langkah kaki Jujue langsung berhenti. Dia bisa merasakan bahwa aura Leiji lebih kuat darinya. Dewa bintang 6 tahap akhir, ucap terkejut Jujue. Siapa orang ini? Mungkinkah mereka datang untuk merampok? Tanya Leiji. Itu benar, dia bahkan menginginkan hidup kita, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Teman, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengapa kita tidak mengambil jalan tengahnya saja. Kamu hanya perlu menyerahkan setengah dari buah roh sumber energi kepada kami dan masalah ini bisa dianggap selesai, ucap Jujue. Oh, apakah kau benar-benar hebat? Ucap Xiaoyan tersenyum. Tidak perlu membuang waktu untuk bajingan semacam ini, ucap Leiji perlahan mengangkat tangannya. Tanpa memberi Jujue waktu untuk bereaksi, tiba-tiba saja dia menembak secara langsung. Jari guntur, ucap Leiji. Sinar cahaya yang dikumpulkan oleh guntur meledak dengan keras dari jari Leiji. Adegan ini benar-benar membuat Jujue terkejut. Dia tidak bisa mengelak dan dia hanya bisa memblokir dengan menciptakan penghalang Doki di depannya. Namun penghalang itu langsung dihancurkan dan kekuatan yang tersisa menghantam tubuhnya. Sosok Jujue tertembak ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus, menabrak tembok gunung dan menciptakan lubang berbentuk manusia. Adegan memalukan ini juga mengejutkan semua orang, yang membuat Jujue benar-benar tampak memalukan. Sosoknya keluar dengan keras kemudian meraung ke arah Leiji dengan kemarahan yang luar biasa. Dalam prosesnya sebuah pedang besar muncul menebas ke arah Leiji di bawah. Sebelum Leiji bergerak, tiba-tiba saja sesosok melewati sisinya, memegang penguasa Suan dan melambaikannya bersama-sama. Kedua senjata besar bertabrakan satu sama lain mengguncang seluruh lembah dan menciptakan angin keras. Jujue mengerutkan kening melihat sosok di depannya. Ini karena dia berpikir bahwa lawan yang paling bahaya adalah Leiji. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan berani mengambil alih untuk melawannya, yang hanya seorang dewa Do bintang 5 di permukaan. Apakah ini sebuah penghinaan? Kalau begitu tunggu sampai aku memenggal kepalamu, bajingan kecil, ucap Jujue mendengus dingin. Setelah berbicara, auranya yang agung menyapu ke arah Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan juga naik sedikit. Doki di meridiannya yang awalnya hanya 1,6 juta kini meroket menjadi 20 juta. Adegan ngeri ini juga dirasakan oleh Jujue. Dia melebarkan matanya saat berkata, Dewa Do bintang 7, ucap terkejut Jujue. Pada saat ini penguasa Suan dan pedang besar masih saling menghancurkan satu sama lain. Namun ketika aura Xiaoyan melonjak secara alami, kekuatannya juga jauh lebih besar, mengguncang Jujue ke belakang untuk kedua kalinya. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia melihat Xiaoyan lagi dengan ekspresi tak percaya. Ada yang salah, cepat mundur, ucap Jujue segera memberi perintah. 4 bawahannya tahu bahwa situasinya terbalik. Segera mereka bersiap untuk melarikan diri.
Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba saja cahaya yang menyilaukan meletus, mengubah lembah gelap ini menjadi siang hari singkat. 5 sosok yang melarikan itu mandek di tempat. Ketika Jujue mendapatkan kewarasannya kembali, penguasa Xuan Xiaoyan sudah ada di bahunya. Kamu di sini untuk merampok, dan itu sama untukku. Jika kamu tidak menyerahkan semua kartu roh yang kamu miliki, maka tinggalkan nyawamu di sini, ucap Xiaoyan. Ekspresi wajah Jujue yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Dia tidak tahu apa yang terjadi barusan. Termasuk kelompok Zengking juga jatuh ke dalam situasi tak sadarkan diri. Jadi mereka tidak dapat melihat atau mengetahui apapun. Ketika mereka semua sadar kembali, mereka melihat Xiaoyan sudah menangkap Jujue yang ingin melarikan diri. Apakah kamu serius ingin merampok orang dari alam Dongseng Jie? Bahkan jika kamu adalah Dewa Bintang 7, kamu akan mengalami kesulitan setelah melakukan ini, ucap Jujue masih ingin menggunakan alam Dongseng Jie untuk menakuti Xiaoyan. Namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Xiaoyan memukulnya langsung di kepalanya. Jujue jatuh ke tanah dan pada saat yang sama Xiaoyan sudah menginjak perutnya. Jangan tantang batas kesabaranku, ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Jujue tidak tahu bahwa Xiaoyan belum pernah mendengar tentang alam Dongseng Jie. Bahkan jika Xiaoyan pernah mendengarnya, dia sama sekali tidak akan takut. Jujue hanya bisa menggertakkan giginya menyerahkan semua kartu roh dari dalam cincin penyimpanannya. Ada 8 kartu roh hijau yang ia serahkan kepada Xiaoyan. Apakah kau yakin sudah mengeluarkan semuanya? Ucap Xiaoyan. Jujue tidak berdaya dan dia hanya bisa dengan patuh mengeluarkan 2 lagi. Dengan 10 kartu roh ini ditambahkan 3 yang diperoleh dari membunuh kera iblis, Xiaoyan sudah memiliki 13 kartu roh hijau. Tetapi untuk 1 kartu roh ungu membutuhkan 50 kartu roh hijau. Selain itu ada Lei Ji dan Wu Zhen yang juga membutuhkannya. Jadi Xiaoyan perlu menyiapkan setidaknya 137 lagi. Pada saat ini Xiaoyan menjauh dari Jujue menatap pada 4 sosok di depannya. Kalian berempat, mati di sini atau tetap hidup dengan meninggalkan kartu roh, ucap Xiaoyan pada 4 bawahan Jujue. Melihat Jujue benar-benar dikalahkan, mereka berempat secara alami tidak berani menunda. Mereka buru-buru menyerahkan kartu roh di tangan mereka dengan jumlah 10 kartu roh hijau. Kali ini panennya cukup besar. Semua kartu roh di tangan Xiaoyan telah mencapai 23. Hal ini di luar dugaan Xiaoyan bahwa dia telah memperoleh panen seperti itu ketika dia pertama kali datang ke sini. Tuan, ayo pergi. Energi pembunuh akan datang, ucap Zengking berteriak. Xiaoyan juga terkejut. Dia mendongak hanya untuk melihat bahwa langit yang semula redup secara bertahap diselimuti oleh lapisan kabut hitam. Pada saat yang sama di belakangnya kabut merah yang kental mulai bergerak maju. Meskipun dia tidak tahu apa itu kabut merah dan kabut hitam, tetapi melihat penampilan panik Zengking jelas bahwa kabut itu merupakan zona bahaya. Bahkan kelompok Jujue segera bangun dan buru-buru pergi dari sini. Ayo pergi, ucap Xiaoyan segera bereaksi. Semua orang menganggukkan kepalanya lalu menyapu ke depan memasuki hutan. Kecepatan kabut merah di belakang mereka semakin cepat. Sekitar 100 mil pelarian akhirnya mereka berhasil bergegas keluar dari zona merah. Kabut merah di depan mereka juga berhenti dan apa yang muncul di depan semua orang adalah lanskap tandus, dipenuhi oleh debu yang berterbangan. Ketika melihat kembali ke hutan kabut hitam, itu benar-benar diselimuti kabut merah yang terhubung ke langit. Saat melihat sekelilingnya, tampaknya kabut merah itu membentuk lingkaran yang melingkari seluruh langit. Dengan kata lain, surga pembunuhan tahap pertama telah menyusut 1 langkah. Zengking lalu menjelaskan, kabut merah ini disebut membunuh energi. Itu akan menyusut setelah jangka waktu tertentu, memaksa semua orang yang memasuki surga pembunuhan untuk bergerak menuju ke tempat inti, ucap Zengking. Xiaoyan melambaikan tangannya mengembalikan kartu roh hijau Zengking dan kedua bawahannya. Melihat ini, ketiganya menangkupkan tangan dengan hormat kepada Xiaoyan. Pertempuran sebelumnya sudah cukup mengejutkan Zengking bahwa kekuatan Xiaoyan sangat kuat. Jadi mereka tidak berani meminta buah spiritual sumber energi kepada Xiaoyan. Terima kasih Tuan. Sepertinya kita harus berpisah di sini, ucap Zengking membungkuk kepada Xiaoyan. Bagaimanapun mereka harus pergi ke tempat lain untuk mencari keberuntungan. Dan mereka perlu bersaing untuk mendapatkan lebih banyak kartu roh. Kalau tidak, saat energi pembunuhan menyusut maka mereka pasti akan mati. Tunggu sebentar, ucap Xiaoyan mengeluarkan 3 buah roh dan melemparkan kepada ketiganya. Mata mereka bertiga bersinar terang. Itu karena buah roh sumber energi ini sangat membantu bagi kekuatan seseorang. Terima kasih atas cinta Tuan. Kami tidak akan melupakan kedermawan Anda. Sebelum kita berpisah, izinkan aku untuk mengatakan satu hal lagi. Sejauh yang aku tahu, kali ini orang-orang kuat dari alam Dongseng memasuki gerbang surga ketiga. Jumlah mereka tidak sedikit.
Tuan harus lebih berhati-hati tentang balas dendam Jujue. Ucap Zheng King menangkupkan tangannya lalu memimpin kelompoknya pergi. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Medan di depannya saat ini adalah gurun Gobi yang membentang sejauh mata memandang. Tetapi pada saat ini aliran air yang sangat besar tiba-tiba jatuh dari langit, mendarat di sisi yang jauh dari kelompok Xiaoyan berada. Setelah beberapa saat ada juga gemuruh yang mengguncang tanah. Di bawah tatapan kelompok Xiaoyan, asap ungu naik ke langit dalam jarak ribuan mil. Saat berikutnya banyak sosok mulai bermunculan dan bergegas menuju asap ungu yang membumbung ke langit itu. Jika dilihat dari situasinya seharusnya ada keberuntungan besar yang akan muncul. Ucap Leji, yang bahkan membuat semua orang tampak menjadi gila. Aku khawatir kali ini akan memicu banyak pertempuran. Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Untuk tempat seperti surga pembunuhan ini bukanlah hal yang aneh jika hal semacam itu terjadi. Ucap Leji, itulah yang aku katakan. Ayo pergi dan melihat keberuntungan besar macam apa sehingga menarik begitu banyak orang untuk datang. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Ngomong-ngomong mereka berdua benar-benar mengabaikan perasaan Wu Zhen. Setelah berbicara keduanya bergerak maju meninggalkan Wu Zhen yang menggigil sendirian. Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Setidaknya menyiapkan beberapa rencana sebelum bergegas tanpa pandang bulu. Sepertinya aku benar-benar akan mati dalam misi ini. Ucap Wu Zhen tersenyum pahit. Bahkan jika dia takut untuk bergerak tetapi dia hanya bisa menggigit peluru dan mengejar keduanya. Saat jarak mereka semakin dekat mereka melihat ratusan sosok semuanya memancarkan aura kuat. Jelas orang yang datang ke sini bukanlah kesemek lembut. Ekspresi Xiaoyan juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia terus bergerak mendekat dan memperhatikan asap ungu dengan seksama. Di dalam asap ungu itu terdapat sebuah istana besar. Seolah-olah guncangan tadi adalah istana yang jatuh dari langit dan menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Sepertinya seluruh ruang di sini dikendalikan oleh seseorang, juga termasuk jatuhnya istana kuno ini. Seharusnya ada kekayaan besar di dalamnya. Jika memungkinkan lebih baik bagi kita untuk memasukinya sebelum orang lain. Ucap Leji bergerak mendekati istana. Xiaoyan juga menganggukkan kepalanya kemudian mengikuti sosok Leji. Beberapa orang yang sudah mendekati lebih dulu, mereka benar-benar menghalangi orang lain yang datang. Hal ini juga memicu pertempuran sengit. Munculnya istana ini memicu banyak pertempuran sehingga tingkat kematiannya juga meroket. Tentu saja ada juga beberapa tokoh yang tampak mendominasi. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Pada saat ini Xiaoyan menemukan bahwa sosok Jujue sudah ada di dekat istana. Namun saat ini mereka tidak hanya berjumlah 5 orang, melainkan ada 10 sosok yang dipimpin oleh seorang wanita. Hal yang mengejutkan bahwa orang-orang di sekitar mereka tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Ini menunjukkan bahwa alam Dongseng Jie tampaknya memiliki kekuatan pencegahan yang kuat, yang bahkan membuat banyak orang di sekitarnya menghindari area mereka. Pada saat ini kelompok Xiaoyan sudah semakin dekat dengan istana. Jujue secara kebetulan mengangkat kepalanya dan melihat wajah Xiaoyan. Saudari Guao, itu mereka. Ucap Jujue kepada wanita di depannya. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat ke arah Xiaoyan. 2 dewa bintang 5 dan 1 dewa bintang 6. Apakah kau yakin merekalah yang perampokmu? Ucap wanita itu yang bernama Guao. Pria berjubah hitam itu tidak lemah seperti yang ada di permukaan. Dia sudah mencapai dewa Dao bintang 7 dan sengaja menyembunyikan kekuatan sejatinya. Ucap Jujue dengan sungguh-sungguh. Dari apa yang aku rasakan tidak ada yang salah dengan auranya. Dia hanya dewa Dao bintang 5 nyata. Ucap Guao mengerutkan kening. Aku tidak berani membohongimu. Ucap Jujue. Baiklah, mereka akan diselesaikan nanti. Sekarang istana bersejarah adalah titik kuncinya. Ucap Guao melihat istana di depannya. Tidak lama kemudian terlihat sekelompok tokoh yang dipimpin oleh seorang pria. Mereka berhenti tepat di depan kelompok alam Dongseng Jie. Guao, kita bertemu lagi. Apakah kau ingin menjadi orang pengecut yang hanya bisa menghindar? Ucap pria yang memimpin kelompok itu tersenyum. Kingxi, jangan pikir aku takut denganmu. Ucap Guao berkata dengan dingin. Ya, alam Dongseng dan alam Tianhe kita selalu tidak cocok. Sepertinya kita harus menemukan kesempatan untuk bertarung sampai mati dan menentukan hasilnya. Ucap pria dari alam Tianhe yang bernama Kingxi itu. Apakah ini tantangan? Majulah, karena kamu memintanya maka aku akan menemanimu sampai akhir. Ucap Guao mendengus dingin. Kamu terlalu terburu-buru. Aku hanya berbicara tentang menemukan kesempatan dan itu tidak berarti untuk sekarang. Sekarang istana bersejarah ada tepat di depan kita. Bertarung sekarang denganmu hanya akan membiarkan orang lain memiliki kesempatan. Namun jangan khawatir, tidak terlambat sampai urusan di sini benar-benar selesai.
Pada saat itu aku harap kamu tidak terlalu mengecewakanku. Ucap pria bernama Kinsi tersenyum sedikit. Cih, jika bukan karena istana kuno yang sudah muncul, aku pasti akan merobek mulutmu di sini. Ucap Guo berkata dengan marah. Kekuatan kedua belah pihak bisa dikatakan sama. Begitu perang dimulai secara alami, mereka hanya akan memberi orang lain mendapatkan banyak manfaat. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.